Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem informasi akuntansi tinjauan menyeluruh. Nama kelompok berikut ini adalah anggota-anggota kelompok. Yang pertama, Fadel Muhammad dengan NPM 17013010174. Yang kedua, Muhammad Naufal At-Torik 18013010019. Yang ketiga, Hafiz Sofyan 18013010138. Yang keempat, Leo Rizky Mubarak 18013010150. Kebutuhan informasi. Semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Sebuah organisasi memerlukan pemahaman bagaimana organisasi tersebut berfungsi sebelum mereka dapat mengidentifikasikan informasi yang mereka butuhkan untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan data informasi yang lebih baik akan membuat perusahaan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan yang bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Nah, informasi ini dapat dijadikan sebagai sebuah tolak ukur bagi perusahaan yang mana akan dijadikan evaluasi dalam kurun waktu tertentu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis. Proses bisnis dibagi menjadi 5 siklus transaksi. Siklus yang pertama adalah siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual dengan uang tunai atau janji untuk mendapatkan uang tunai di masa akan datang. Siklus selanjutnya adalah siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli inventaris atau bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Siklus selanjutnya adalah siklus produksi atau konversi, di mana bahan mentah diubah menjadi barang jadi. Siklus selanjutnya adalah siklus penggajian atau sumber daya manusia, di mana karyawan dipekerjakan, dievaluasi, dilatih, diberi kompensasi, dan diberhentikan. Siklus selanjutnya adalah siklus pembiayaan, di mana perusahaan memperoleh pendanaan melalui penjualan saham kepada investor maupun pinjaman uang kepada lembaga keuangan. Bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi organisasi? SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan: pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau layanan. Misalnya, file SIA dapat memantau mesin sehingga operator segera diberitahu ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Misalnya, mengizinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses inventaris dan sistem entry pesanan. Penjualan dapat mengurangi biaya penjualan dan pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang ketiga, memperbaiki struktur pengendalian internal. SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari penipuan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Yang keempat, meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem informasi, akuntansi, dan strategi perusahaan. Perkembangan IT dapat mempengaruhi strategi bisnis. Misalnya, internet telah sangat mempengaruhi cara banyak aktivitas yang dilakukan. Secara signifikan sangat mempengaruhi strategi dan pemosisian yang strategis. Internet secara dramatis memotong biaya. Dengan demikian membantu perusahaan untuk menerapkan berbagai biaya rendah. Jika setiap perusahaan menggunakan internet untuk mengadopsi strategi berbiaya rendah, maka efeknya mungkin akan bermasalah. Memang satu kemungkinan berhasil mungkin adalah persaingan harga yang ketat di antara perusahaan, dengan kemungkinan hasil bahwa sebagian besar penghematan biaya yang disediakan oleh internet diteruskan ke pelanggan industri daripada disimpan dalam bentuk keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, karena setiap perusahaan dapat menggunakan internet untuk merampingkan aktivitasnya, kemungkinan besar perusahaan tidak memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang yang berkelanjutan. Peran sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Rantai nilai terdiri dari 5 kegiatan utama, antara lain: yang pertama, logistik dalam negeri.
terdiri dari menerima, menyimpan, dan mendistribusikan materi suatu organisasi. Digunakan untuk menciptakan layanan dan produk yang dijualnya. Misalnya, pabrikan mobil menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet. Yang kedua, operasi. Kegiatan mengubah masukan menjadi produk atau layanan akhir. Misalnya, sebagai kegiatan assembly line, mengubah bahan mentah menjadi mobil jadi. Yang ketiga, logistik keluar. Aktivitas mendistribusikan produk atau layanan jadi kepada pelanggan. Sebuah contohnya adalah pengiriman mobil ke dealer mobil. Yang keempat, pemasaran dan penjualan. Kegiatan membantu pelanggan membeli produk atau layanan organisasi. Contohnya, periklanan adalah contoh dari aktivitas pemasaran dan penjualan. Yang kelima, layanan. Kegiatan memberikan dukungan purna jual kepada pelanggan. Contohnya, termasuk perbaikan dan layanan pemeliharaan.